Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Melinda Putri dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video tutorial konfigurasi materi administrasi server jaringan di Debian 9. Pertama, konfigurasi IP dan hostname. Kedua, konfigurasi DHCP server. Ketiga, konfigurasi SSH server. Keempat, konfigurasi DNS server. Kelima, konfigurasi mail server. Keenam, konfigurasi FTP server. Dan yang ketujuh, konfigurasi CMS WordPress. Berikut video tutorialnya. Jadi Debian-nya itu di power off, kemudian kita klik setting, kita ke network, adapter 1 kita ubah menjadi NAT, adapter 2-nya kita checklist, kemudian kita ubah menjadi host only. Kita ubah menjadi low all. Setelah itu, oke. Lalu kita start. Kemudian kita login dengan root, passwordnya 1. Setelah itu kita masukkan perintah nano /etc/network/interface. Setelah itu kita Ctrl X, Y. Lalu kita restart dengan masukkan perintah /etc/init.d/networking restart. Jika sudah oke, kita ketik clear. Setelah itu ketik nano /etc/osds. Di sini kita ubah IP-nya dengan 10.10.21. Lalu kita ubah menjadi lnx min Anissa. Lalu Ctrl X, Y. Setelah itu kita ketik perintah nano /etc/hostname. Kita ubah menjadi lnx min Anissa. Ctrl X, Y. Setelah itu kita reboot. Pastikan tidak ada CD atau ISO yang terpasang. Lalu kita tunggu. Kemudian konfigurasi DHCP server. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Berikut tutorial konfigurasinya. Lalu setelah itu kita login Debian lagi dengan root, password 1. Setelah itu kita cek IP-nya dengan ketik IP ADDR. Di sini sudah masuk 10.10.21/28. Setelah itu kita ketik apt min cd-rom add dengan memasukkan ISO Debian 91. Setelah itu apt min get update. Lalu ketik apt min cd-rom add lagi dengan memasukkan ISO Debian 9 yang kedua. Setelah itu apt min get update. Setelah itu ketik apt min cd-rom add lagi dengan memasukkan ISO Debian yang ketiga. Setelah itu apt min get update. Jika sudah selesai, kita ketik eject, clear. Lalu kita ketik perintah apt install
isc-jp server dengan memasukkan ISO Debian yang kedua. Lalu setelah itu kita ketik nano /etc /default isc-jp server. Kita scroll, pada interface v4 kita tambahkan npos8. Setelah itu Ctrl X Y. Setelah itu ketik nano /etc /dhcp /dhcpd.conf. Lalu kita scroll. Nah, lalu ubah di kalimat a slightly different. Nah, jika sudah dirubah seperti ini, maka Ctrl X Y. Setelah itu kita restart dengan perintah /etc/init.d/isc-jp start sampai oke. Nah, jika sudah, setelah itu kita ke change adapter option. Kita pilih yang virtual focus only network. Terus kita ke details. Nah, di sini sudah dapat IP DHCP-nya. Kita close. Kemudian, konfigurasi SSH server. Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman, login antarmuka, baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Berikut konfigurasinya. Kita ketik clear. Setelah itu, ketik apt install open SSH min server dengan masukkan CD atau ISO Debian 1. Setelah itu ketik nano /etc/ssh/sshd_config. Di sini kita ubah menjadi port 2020, lalu Ctrl X Y. Setelah itu kita buat add user tkj. Password 1. Setelah itu kita restart dengan perintah /etc/init.d/ssh/restart. Nah, jika sudah oke, lalu kita clear. Lalu kita buka aplikasi putih dengan memasukkan hostname 10.10.21 port 2020. Lalu open. Nah, jika seperti ini, maka bisa. Lalu yes. Sini coba kita login as tkj password 1. Nah, sini bisa. Kita close. Oke. Kemudian konfigurasi DNS server. Sistem penamaan domain di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat, mail exchange server yang menerima surat email untuk setiap domain. Berikut tutorial konfigurasinya. Lalu ketik perintah apt install bin 9 Linux Utils dengan memasukkan CD Debian 2. Setelah itu ketik cd/etc/install
bin. Lalu setelah itu ketik perintah nano named.conf.default minzone. Kita ketik di sini. Lalu jika sudah seperti ini, kita sudah ubah seperti ini, lalu Ctrl X Y. Setelah itu ketik cp db.local fw.smktb. Setelah itu ketik nano fw.smktb. Host smktb.net titik. Nah, setelah itu kita ubah tampilannya seperti ini. Jika sudah, Ctrl X, Y. Lalu setelah itu kita ketik cp db.127 fw.10. Lalu nano fw.10. Localhost. Lalu setelah tampilannya seperti ini, Ctrl X, kemudian Y. Setelah itu ketik nano /etc/result.conf, kemudian enter. Nama servernya kita ubah menjadi IP kita 10.10.21. Ctrl X, Y. Setelah itu kita restart dengan /etc/init d/bin9 restart. Nah, jika sudah kita ketik cd lalu ns lookup. smktb.net. Setelah itu ketik www.smktb.net. mail.smktb.net. Setelah itu 10.10.21. Lalu kita exit. Kemudian clear. Kemudian konfigurasi mail server. Mail transfer agent atau lebih dikenal dengan mail server merupakan salah satu komponen penting pada server internet. Memilih berbagai MTA sangat sulit karena setiap orang memiliki kebutuhan dan pertimbangan yang berbeda. Berikut tutorial konfigurasinya. Lalu setelah itu kita ketik apt install dovecot 5pd dovecot pop 3d dengan memasukkan ISO Debian 1. Setelah itu masukkan ISO Debian 9 yang kedua. Setelah itu ketik perintah apt install postfix. Masukkan cd ISO Debian 91. Ini di tab enter, tab enter. Sistem namanya kita ubah menjadi smktb.net. Tab enter. Lalu setelah itu ketik dpkg min reconfigure postfix. Enter.
Ini di tab, oke. Internet site, oke. Sistem yang namanya smktb.net, kita tap oke. Rootnya kita lewatin aja. Lalu yang order destination to accept mail for them for none, kita ubah menjadi smktb.net. Lalu tab, oke. First, synchronous update on mail quick queue, kita pilih 0, lalu enter. Local networknya kita tambah 0, titik 0, titik 0, titik 0, slash 0. Lalu tab, lalu oke. Ini kita okein aja, terus okein aja. Ini kita pilih yang IPv4, terus kita tab oke, lalu enter. Lalu kita ketik nano/etc/postfix main.jf. Kita scroll. Lalu kita tambahkan yang paling bawah home_mailbox maildir. Kemudian Ctrl X, Y. Setelah itu kita restart dengan perintah /etc/init.d/postfix restart. Nah, jika sudah oke, lalu ketik nano/etc/dovecot/dovecot.conf. Kita scroll. Nah, listen pagar dihapus. Di sini kita sisain bintang saja. Lalu Ctrl X, Y. Lalu setelah itu kita ketik nano/etc/dovecot/conf.d10-oth.conf. Kemudian ada bacaan disable plain text OTH, itu kita hapus pagarnya. Kemudian kita ubah yes menjadi no. Setelah itu kita Ctrl X, Y. Setelah itu nano etc/dovecot/conf.d10, OTH-nya kita ubah menjadi mail.com. Lalu enter. Kita cari yang bacaan mail location. Label location ini kita hapus pagarnya. Location yang ini kita tambahkan pagarnya. Nah, setelah itu kita Ctrl X, Y. Lalu setelah itu kita ketik perintah maildir make.dovecot/etc/scale/maildir. Setelah itu kita restart dengan /etc/init.d/dovecot/restart. Nah, setelah itu kita restart postfix. Jika sudah oke, lalu kita buat add user penerima. Sifat 1. Setelah itu add user penerima 1. Setelah itu ketik apt install apache 2 php mysql min server php myadmin. Setelah itu kita masukkan ISO 9dvd2. Sini kita enter. Kita beri password 1, lalu tab, enter, 1, tab, enter. Sudah kita pilih apache 2, tab, enter.
Setelah itu kita ketik perintah MySQL min u root min p MySQL. Kemudian kita enter. Masukkan password 1.
Lalu kita ketik nano.mail.com, kemudian enter. Ya. Kita server name, kita ubah menjadi mail smktb.net, mail.smktb.net. Setelah itu dokumen rootnya kita ubah menjadi varlib launch. Setelah itu Ctrl X, Y. Lalu ketik add to inside mail.conf. Lalu setelah itu kita ketik /ini.apache2restart. Nah, jika oke, terus kita restart postfix dengan perintah /etc/ini.d/postfix restart. Nah, sudah oke. Yang ketiga, kita restart dovecot dengan perintah /etc/ini.d/dovecot-restart. Jika sudah oke, setelah itu kita ke Chrome, ketik mail smktb.net. Lalu username-nya kita ketik pengirim dengan password 1, login. Nah, di sini kita ketik to-nya untuk penerima @smktb.net. Lalu subjeknya hello. Di sini isi teksnya atau isi pesannya bebas. Lalu kita send. Nah, setelah itu kita logout. Kita login sebagai penerima. Password 1, login. Nah, maka di sini sudah ada dari pengirim. Kemudian konfigurasi FTP server. File Transfer Protocol atau FTP merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Berikut tutorial konfigurasinya. Lalu ketik cd, kemudian ketik apt install prof.tpd. Nah, di sini kita masukkan ISO Debian 2. Lalu ketik perintah mkdir/home/file, kemudian chmod777/home/file. Lalu ketik nano/etc/prof.tpd/prof.tpd.conf. Kemudian enter. Server name kita ubah menjadi LNX Anissa atau nama Debian, nama hostname-nya. Nah, kita scroll sampai ada bacaan anonymous/home/Anissa. Kita di sini diubah. Lalu usernya yang tadinya ada pagar, kita hapus pagarnya, kemudian ganti menjadi Anissa SMKTB. Kita scroll lagi.
Sini kita hapus pagarnya. Nah, seperti ini. Lalu Ctrl X, Y. Setelah itu, ketik perintah mkdir/home/anissa cmod777/home/anissa. Kemudian kita membuat add user Anissa SMK TB dengan passwordnya SMK TB 123 SMK TB 123. Setelah itu kita buka aplikasi WinSCP. Kita di sini pilih FTP dengan hostname 10.20.1, kemudian username-nya Anissa SMK TB, passwordnya SMK TB 123. Kita login. Setelah itu kita pilih SFTP, hostname-nya 10.10.21, port number-nya 2020, username-nya TKJ, dan password-nya 1. Lalu kita login. Add. Lalu di sini kita pilih root. Kita pilih home. Terus file. Lalu kita pindahkan WordPress-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita close. Yes. Lalu kita kembali ke Debian. Lalu kita ketik cd/home/file. Kemudian konfigurasi CMS WordPress. CMS Content Management System, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sistem Manajemen Konten, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi, mengubah isi dari suatu situs web. Berikut tutorial konfigurasinya. Lalu kita ketik ls, kemudian ketik perintah apt install unzip dengan masukkan ISO Debian 1. Lalu kita ketik unzip WordPress 5.4.zip. Tadi setelah kita ketik ls, lalu masukkan perintah mv wordpress/var/www, kemudian ls, lalu ketik perintah cd/etc/apc2/situs available/, kemudian cp000 mindefult.com/wordpress.conf. Kemudian enter. Kemudian ketik nano wordpress.com. Server name kita ubah menjadi www.smktb.net. Lalu dokumen root kita ubah menjadi /www/wordpress. Lalu Ctrl X, Y. Setelah itu add to inside wordpress.conf. Kemudian add wordpress.mail.conf.
Lalu kita ke Chrome, smktb.net. Lalu kita seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke Debian. Setelah itu kita ketik cd, kemudian cd/var/www, kemudian ketik ls, kemudian ketik cd wordpress/, kemudian ls. Lalu di sini kita ketik cp wp-min config sample.php wp.config.php. Setelah itu ketik nano wp-min config.php. Setelah itu kita scroll, kemudian ini diubah menjadi WordPress. Ini kita ubah menjadi root. Lalu ini kita ubah menjadi 1. Lalu Ctrl X, Y. Setelah itu, lalu kita ke Chrome, kita ke smktb.net/phpMyAdmin, kita refresh. Kemudian kita login root dan password 1. Kemudian kita klik database, lalu sini kita ketik WordPress. Lalu create. Nah, jika sudah, kita ke smktb.net yang tadi, kemudian di refresh. Setelah itu kita ketik www.smktb.net, kemudian enter. Nah, di sini dengan uji level 2020, username-nya admin tb, kemudian passwordnya itu smktkj2020. Setelah itu masukkan email, lalu install WordPress. Sini klik login, username-nya yang tadi admin tb, passwordnya smktkj2020. Login. Nah, ini dia WordPress-nya. Sekian video tutorial konfigurasi materi administrasi server jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.